Ratusan warga berebut takjil yang dibagikan polisi di Bojonegoro. Menelusuri keindahan Masjid Gua Perut Bumi di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pada informasi aktual Sketsa Bengawan, hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawa, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Ratusan warga di Kabupaten Bojonegoro menyerbu lokasi pembagian takjil untuk buka puasa Ramadan yang dibagikan Polres secara serentak se-Indonesia. Bahkan mereka rela berjubel hingga petugas harus menertibkannya. Polres Bojonegoro membagikan ratusan paket takjil untuk dibagikan ke masyarakat pengguna jalan yang melintas di depan Yayasan Kepala Bayangkari Padangan dan di depan kantor Polres Bojonegoro pada Kamis sore kemarin. Warga sangat antusias untuk mendapatkan takjil dari Polres Bojonegoro. Mereka rela mengantri dari pukul 17.00 yang dibagikan langsung oleh AKBP Mario Prahatinto dan Ketua Yayasan Kepala Bayangkari Cabang Bojonegoro, Nea Mario Prahatinto. Setiap pengguna jalan saat mengetahui bagi-bagi takjil polisi, mereka bergegas turun dari kendaraan langsung bergabung ikut mengantri. Warga yang antri dihimbau tidak berdesakan, diminta mendahulukan anak-anak dan lansia. Takjil polisi diminati berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga lansia pun rela mengantri. Dalam waktu tidak lama, ratusan paket takjil gratis 30 menit sudah habis dibagikan. Kegiatan bagi takjil yang diselenggarakan serentak se-Indonesia pada Kamis sore kemarin untuk membumikan tagline Polri, polisi hadir untuk masyarakat. Saat pembagian takjil, sejumlah perwakilan pers di Bojonegoro juga dilibatkan untuk saling berbagi kepada masyarakat di momentum Ramadan. Ini kami dari Polres Bojonegoro bersama Bayangkari Cabang Bojonegoro dan rekan-rekan media yang berada di Bojonegoro melaksanakan pembagian takjil kepada seluruh masyarakat yang melintasi kantor rumah Polres Bojonegoro. Hal ini kami lakukan untuk berbagi kebahagiaan karena sesuai dengan tagline yang sekarang kita kembangkan, yaitu Polri hadir untuk masyarakat, yaitu Polri untuk masyarakat. Semua takjil kami kerjasama dengan Bayangkari dan rekan-rekan media yang ada di Bojonegoro. Sore ini sejumlah 300 takjil sudah kita bagikan kepada masyarakat. Harapannya mudah-mudahan dengan pembagian takjil ini Polri semakin dicintai oleh masyarakat dan kerjasama antara Polri dengan rekan-rekan media, kerjasama antara Polri dengan masyarakat akan semakin terjalin dan termasuk juga dari Bayangkari semakin dicintai oleh masyarakat. Demikian. Pada bulan Ramadan tahun ini menjadi momen bagi Polres Bojonegoro dan jajarannya untuk dekat dengan masyarakat dalam aksi kepedulian berdampak positif. Edo Jodialdian, JTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, masjid pada umumnya dibangun di atas permukaan tanah. Namun di Kabupaten Tuban terdapat sebuah masjid unik yang dibangun dalam perut bumi sedalam kurang lebih 20 meter. Bagaimana bentuk dan keindahan masjid bawah tanah tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Pecinta wisata religi belum afdol rasanya jika belum mengunjungi Masjid Ashabul Kahfi atau kerap dikenal dengan sebutan Masjid Perut Bumi. Masjid yang berlokasi di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ini selalu ramai menjadi tujuan wisata religi. Sesuai namanya, seluruh bangunan masjid berada sekitar 20 meter di bawah permukaan tanah atau tepatnya dalam sebuah gua alam. Namun tak perlu khawatir ambrol atau longsor karena dinding dan atap gua telah diperkuat dengan beton. Untuk menghilangkan kesan seram, sejumlah lampu warna-warni dipasang pada sudut dan atap gua. Bahkan kaligrafi dan hiasan batu marmer juga dipasang untuk menambah indahnya pemandangan. Eksotisme Masjid Perut Bumi mampu menyedot banyak pengunjung, terutama saat liburan atau pada bulan-bulan tertentu. Indahnya pemandangan bawah tanah dapat menjadi pelepas penat dan lelah
selama menempuh perjalanan panjang. Selain berdoa dan istighosah bersama, pengunjung juga bisa berfoto narsis bareng keluarga. Terdapat beberapa tempat indah untuk dijadikan spot foto. Tentu ini pengalaman yang luar biasa. Saya sangat takjub ya dengan interiornya sangat berbeda dengan masjid-masjid lain yang ada di Tuban. Ini cukup unik, apalagi masjid ini juga berada di bawah tanah dan itu menjadi satu-satunya sepertinya yang ada di Tuban. Selain itu desainnya sangat berbeda, intinya jadi ada kesan tersendiri begitu ya. Selain untuk interiornya yang unik, ternyata banyak sekali sejarah yang ada di masjid ini begitu Mas. Masjid Perut Bumi dibangun Haji Subhan pada tahun 2002 silam. Sebelumnya, gua ini merupakan lokasi pembuangan sampah. Setelah dibersihkan, masjid kemudian dibangun secara bertahap hingga menjadi seperti sekarang. Namun pada musim penghujan, masjid tidak dapat digunakan karena basah terkena resapan air dari atas. Pada momen tertentu dalam sehari pengunjung yang datang bisa mencapai 30 bus rombongan. Mereka datang dari berbagai daerah di tanah air, di antaranya Jawa Barat, Banten, Madura hingga Sumatera. Bahkan sejumlah turis asing juga sering berkunjung ke sini. Akhirnya jadi sampah yang nutupi gua kita bersihkan selama 18 bulan untuk membersihkan sampahnya aja. Alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya terbentuklah masjid di bawah tanah. Nah, proses pengerjaannya mulai tahun 2002 sampai sekarang belum selesai karena ini gua ini luasnya 2 hektar lebih. Nah, 2 hektar lebih itu baru sebagian yang kita kerjakan, belum semuanya kita kerjakan. Nah, alhamdulillah barokahnya kiai, para ulama akhirnya sedikit-sedikit. Karena apa? Almarhum kiai berpesan sama kita, jangan sampai minta sumbangan dari tempat lain, dari manapun. Ini karena ini masjid amanah, punyanya jamaah. Jadi bangun segini besarnya ini, alhamdulillah doa dari jamaah yang datang ke sini yang dengan ikhlas memberikan sedekah sedikit demi sedikit akhirnya kita wujudkan jadi seperti ini. Pengunjungnya dari mana saja sih Pak? Paling jauh? Pengunjung dari ini Tiongkok, terus Taiwan, Singapura, terus kemarin datang dari Jerman. Paling jauh Pak? Dari Jerman itu 11 orang pas kemarin itu. Untuk tiket masuk, pengunjung hanya dikenakan parkir kendaraan dan mengisi kotak amal seikhlasnya. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, Masjid Agung Ponorogo yang terletak di barat alun-alun Kabupaten setempat merupakan salah satu masjid tertua di Jawa Timur. Masjid ini tidak hanya sebagai pusat ibadah umat muslim, namun juga syarat akan budaya dan sejarah di bumi reog. Masjid Agung Ponorogo didirikan pada abad ke-16 bertepatan dengan masa kejayaan Kesultanan Demak. Masjid yang terletak di barat alun-alun Kabupaten Ponorogo ini merupakan salah satu masjid tertua di Jawa Timur. Kiai Haji Mukharrabin Al-Hafidh selaku Ketua Takmir Masjid Agung menuturkan, berdasarkan catatan sejarah, Masjid Agung didirikan pada abad ke-16. Hal itu dibuktikan dengan perpaduan arsitektur masjid gaya tradisional Jawa dengan sentuhan Islami, seperti pada atap tumpang dan ornamen khas yang menghiasi masjid. Masjid Agung dulu itu sebenarnya berupa sebuah musala kecil, persembunyian dari Kiai Abdurrahman dari kejaran Belanda pada saat itu. Pada masa beliau Adipati Coronegoro, sebagai penghormatan dibangunlah masjid sebesar ini. Dan menurut cerita masjid ini yang tiangnya banyak sekali ini dibuat dari satu pohon kayu jati yang sangat besar sekali. Dan dalam pengerjaannya selalu wudhu tidak pernah batal dari wudhu. Dan masjid ini berdiri pada tahun pada tanggal 15 Agustus 1858 atau kalau Hijriyah 5 Muharram 1275. Dan alhamdulillah kegiatannya sampai saat ini berjalan dengan baik. Mulai dari sholat berjamaah, kajian-kajian, utamanya di bulan Ramadan ini ada buka bersama,
yang dimulai dengan kajian kitab kuning, dan nanti di hari-hari akhir, di malam-malam terakhir nanti diadakan qiyamul lail untuk menjaring Lailatul Qadar. Untuk di bulan Ramadan, Masjid Agung Ponorogo sangat semarak dan meriah. Para jamaah memadati masjid untuk melaksanakan ibadah seperti ngaji kitab kuning menjelang puasa, tarawih, dan malam ganjil di bulan Ramadan menyambut Lailatul Qadar. Dengan nilai sejarah dan religinya yang dimilikinya, Masjid Agung tetap menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bumi Reog, serta jadi destinasi religi bagi wisatawan. Yoga Karim, JTV, Ponorogo. Pemirsa, PMI Ngawi temukan 10 kantong darah terinfeksi penyakit menular. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, hasil screening PMI Kabupaten Ngawi setiap bulan rata-rata didapati 1% atau sekitar 10 kantong darah yang terinfeksi penyakit menular. Melalui pihak ketiga PMI Kabupaten Ngawi, selanjutnya darah tersebut dilakukan pemusnahan. PMI Kabupaten Ngawi mencatat dalam sebulan terdapat sekitar 1.000 hingga 1.100 pendonor. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan transfusi darah bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah Ngawi. Meski begitu, PMI juga bekerja sama dengan beberapa daerah sekitar untuk saling membantu kebutuhan pasokan darah. Manajer bagian kualitas UDD PMI Ngawi, Nur Rohim, menjelaskan, setiap pendonor yang masuk selanjutnya dilakukan screening terhadap darah hasil donor. Screening untuk mengetahui ada tidaknya infeksi menular lewat transfusi darah IMLTD. Pelaksanaan IMLTD sesuai dengan ketentuan Permenkes nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Hasilnya dari total yang masuk setiap bulan diketahui ada sekitar 1% atau 10 kantong darah yang terinfeksi penyakit menular, meliputi hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Selanjutnya, terhadap kantong darah yang reaktif atau terinfeksi penyakit tersebut dilakukan pemusnahan dengan menggandeng pihak ketiga. Rata-rata kurang lebih dalam 1 bulan itu sekitar 1.000 kantong darah permintaan. Kalau hasil donor dalam Hasil donor ya sama, kurang lebih sama, mungkin sekitar 1.000 sampai 1.100, mengingat darah dari pendonor nanti kan belum tentu semuanya bisa lolos untuk kita salurkan karena masih melewati beberapa pengujian dari IMLTD, pengujian penyakit yang bisa menular lewat transfusi darah itu sendiri. kan ada 4 jenis penyakit yang menular nggih, yang bisa terindikasi di dalam darah itu. Nah, sejauh ini untuk screeningnya seperti apa, terus pemusnahan terhadap darah itu gimana? Baik, jadi memang sehabis donor nanti akan dilakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah yang terdiri dari 4 parameter, yaitu hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Karena penyakit-penyakit itu nantinya ditakutkan kan menularkan ke pasien yang membutuhkan darah. Dan apabila nanti diketemukan, nanti darah dari pendonor itu akan kita musnahkan. Kita akan musnahkan dengan dari pihak ketiga, jadi kita kerjasama khusus dengan pihak ketiga yang mengolah limbah infeksius. Rata-rata sebulan ada teman berapa kantong gitu aja? Tidak pasti juga. Sementara itu saat bulan Ramadan ini, UDD PMI Kabupaten Ngawi juga terus berupaya meningkatkan stok darah.
Hal ini dilakukan dengan mendatangi sejumlah tempat dan kelompok pendonor saat malam hari. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Oke, siap. Sementara itu pemirsa, besaran pagu alokasi dana desa DD di Kabupaten Ngawi tahun ini menurun sekitar 6,5 miliar rupiah. Ditargetkan pengajuan dapat segera diselesaikan pada Ramadan ini dan Lebaran bisa mulai dilakukan pencairan untuk program bantuan langsung tunai. Besaran pagu alokasi dana desa DD di Kabupaten Ngawi pada tahun 2025 ini menurun. Dari total sebelumnya pada tahun 2024, pagu DD sebesar 231,2 miliar rupiah. Tahun 2025 ini turun menjadi 224,7 miliar rupiah. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Ngawi, Arif Syaifuddin menjelaskan, pihaknya berharap seluruh pengajuan dapat segera diselesaikan saat Ramadan ini. Di Kabupaten Ngawi sendiri terdapat 213 desa. Pihaknya berharap proses pengajuan pencairan tahap pertama dapat segera dilaksanakan agar program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat segera terlaksana. Termasuk sebentar lagi juga menjelang Lebaran, harapannya program BLT dapat segera tersalurkan. Proses pencairan DD dilakukan dalam 2 tahap. Untuk status desa mandiri, tahap pertama 60%, tahap kedua 40%. Sedangkan untuk status desa berkembang dan maju, tahap pertama 40% dan tahap kedua 60%. Pagunya memang mengalami penurunan dari tahun 2024 itu sekitar 6 M-an, jadi dari 231 saat ini menjadi 224-an M. Nah, itu untuk sampai saat ini yang sudah kita lakukan ada mungkin sekitar 30-an desa yang sudah pengajuan. Itu ini kita masih menunggu desa-desa yang lain segera melakukan pengajuan. Target pengajuan nanti selesai kapan, terus mulai bisa direalisasikan kapan itu? Kalau untuk target pengajuan sendiri kita mudah-mudahan nanti sebelum Lebaran sudah selesai, karena di situ ada BLT. Nanti harapannya sebelum hari raya itu kita sudah bisa menyalurkan BLT untuk 3 bulan. Kemudian untuk penggunaannya tentu saja sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam APBDes, sesuai dengan apa yang diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Desa. Untuk proses tahapan sendiri pencairan itu 2 kali atau sekali? Kalau untuk tahapan 2 kali, cuman dana desa itu dibagi menjadi 2. Dana desa ditentukan penggunaannya dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya. Itu pun per yang ditentukan penggunaannya itu 2 tahap, yang tidak ditentukan penggunaannya 2 tahap. Kalau berbicara itu sebenarnya ya 4 tahap sebenarnya. Terus setiap tahap bentuk pencairannya berapa persen gitu dari total alokasi yang ada? Kalau untuk dana desa yang ditentukan penggunaannya itu tahap satunya 60%. Arif menambahkan, meski secara keseluruhan pagu dana desa menurun, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa harus ditingkatkan, serta setiap program kegiatan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, seorang residivis pencuri sepeda motor di kawasan Pantura, Kabupaten Tuban ditangkap Satreskrim Polres setempat. Aksi curanmor ini terungkap setelah pelaku menjual motor hasil curian melalui media sosial. 2 unit sepeda motor diamankan beserta pelaku saat melakukan COD atau bayar di tempat. Suntari, warga Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Kamis pagi diamankan unit Pidum Reserse Kriminal Polres Tuban. Pelaku diamankan setelah kedapatan mencuri sepeda motor Beat milik Nur Hadi, warga desa Sumurgung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pelaku ditangkap saat ketahuan menjual motor hasil curiannya di sebuah media sosial Facebook. Saat itu, petugas kepolisian melakukan identifikasi foto kendaraan yang diposting pelaku dan berpura-pura membeli motor tersebut. Kemudian saat melakukan COD atau bayar di tempat, pelaku langsung dibekuk polisi di Jalan Raya Stan, Desa Pucuk, Kabupaten Lamongan. Setelah dimintai keterangan oleh petugas, pelaku langsung mengakui perbuatannya tersebut. Bersama dengan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Beat milik korban, serta 1 sepeda motor Vario yang diduga juga barang hasil curian.
Ibda Muhammad Rudi, Kanit Pedum Satreskrim Polres Tuban, menuturkan pelaku sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Pelaku melakukan aksinya dengan cara mencari kesempatan dan memantau motor yang tidak terkunci. Kronologinya, jadi modusnya adalah dia keliling mencari situasi yang aman untuk diambil, sehingga ada kesempatan untuk mengambil. Kebetulan bunyinya nempel Di rumah ibadah atau di rumah warga, kebetulan di dalam atau di luar? di teras. Dan bisa tertangkap gimana nanti kronologi? Jadi setelah kita mendapatkan informasi hari Kamis itu, hari Jumat kita dapat informasi barang itu dijual di daerah Babat, Lamongan, lewat postingan di Facebook. Kemudian dari itu kita pancing, kemudian mau dibeli orang, kemudian kita pancing pakai akunnya Suntari, kita lidik, ternyata orang ini. Terus kemudian kita pancing dengan motornya kita dijualnya ini mau dijual, kita pancing lewat ini akhirnya. Pengakuannya sudah berapa kali berarti? Untuk TKP, untuk pengakuan ini residivis 2 kali, cuma residivisnya di Lamongan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam dalam sel tahanan Mapolres Tuban. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Diduga mengantuk, truk tabrak teras konter di Tuban. Informasinya di usai jeda pariwara, kami segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Diduga akibat sopir yang mengantuk, sebuah truk menabrak konter di pinggir jalan raya Merak-Kurak, Tuban. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun truk dan warung mengalami kerusakan yang parah. Detik-detik kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Raya Fatkur Rahman Kaprawi, Desa Bogorejo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban, Rabu malam terekam CCTV. Sebuah truk Toyota merah bernompol S8220HA secara tiba-tiba berbelok dan menghantam pagar beserta tiang konter yang berada di pinggir jalan. Peristiwa bermula saat truk yang dikemudikan Doni Eko Fitrianto, 24 tahun, warga desa Montong Sekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, truk yang sebelumnya berjalan lurus ini tiba-tiba oleng keluar jalur, lalu menabrak bangunan konter. Polisi menduga kecelakaan disebabkan sopir truk box mengalami kelelahan serta mengantuk. Beruntung tak ada korban jiwa. Namun benturan menyebabkan tiang teras konter dan bodi truk mengalami kerusakan. Kecelakaan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 19.00, tepatnya di Jalan Fatkur Rahman Kaprawi, ikut Desa Bogorejo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Kronologi kejadian tersebut bermula dari truk ini Toyota Dina yang dikemudikan oleh Doni Eko Fitrianto berjalan dari arah barat ke timur. Kemudian oleng ke kanan, pengakuan pengemudi pada saat oleng ke kanan kemudi rasa terkunci. Ini faktor sementara pengakuan dari pengemudi terkunci, nanti kita akan lebih lanjut berkonsultasi dengan teknisi mesin kenapa kok bisa terkunci. Karena dari hasil CCTV yang kita peroleh, bahwasanya kendaraan tersebut oleng ke kanan, otomatis bisa diduga kelalaian dalam pengemudi ada penyebab lain, yaitu bisa jadi mengantuk. Kini polisi masih mendalami penyebab kejadian tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, truk dievakuasi ke Mapolres Tuban. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban.
Sementara itu pemirsa, seorang petani di Kabupaten Ngawi ditemukan tewas tersengat listrik untuk jebakan tikus di areal persawahan. Korban diduga lupa mematikan aliran listrik saat hendak mengambil tikus hasil menjebak. Untuk kesekian kalinya, petani di Kabupaten Ngawi kembali menjadi korban jebakan tikus yang dipasang sendiri. Korban adalah Kusnanto, 52 tahun, warga Desa Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi, yang ditemukan tewas tergeletak di pematang sawah miliknya. Korban ditemukan terlentang tepat di samping kawat yang dialiri listrik. Menurut Pujiyono, adik korban, ia awalnya diminta bapaknya untuk mengecek keberadaan korban di sawah. Setelah disisir ke tengah sawah, korban ditemukan dalam kondisi kaku dan meninggal dunia. Adik korban langsung mematikan aliran listrik pada kawat yang terhubung. Bapak manggil nangis-nangis, masih gak enak ngono. Nah, terus dicek ke sini. Dicek sini kan nunggu. Bapak manggil orang tuh. Dicek ke sini kondisinya seperti apa? Terus kaku. Sudah kaku. Iya. Itu kenapa kira-kira? Kesetrum. Kesetrum. Memang di sini ada kesetrumnya gitu. Ada. Buat apa biasanya? Jebak tikus. Jebak tikus. Kalau ini sawahnya siapa? Sawahnya sendiri. Sawahnya sendiri. Sementara itu, polisi dan tim medis dari puskesmas setempat yang datang ke lokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban. Ditemukan luka bakar pada bagian tubuh korban, diduga akibat sengatan aliran listrik. Sementara karena sudah jelas bahwa dia tersetrum dan dari pihak keluarga mengendaki untuk dibawa ke saudara, kita bawa ke. Untuk pemasang sendiri siapa ini? Yang bersangkutan korban ini. Jadi murni karena tersengat listrik jebakan tikus ya? Betul. Polisi memastikan korban tewas murni akibat tersengat listrik untuk jebakan tikus yang dipasangnya sendiri. Setelah dilakukan pemeriksaan atau visum di tempat, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga agar dapat segera disemayamkan. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan sidak minyak kita menyusul adanya laporan viral dugaan ketidaksesuaian takaran volume minyak kita. Dari hasil sidak yang dilakukan di pasar, polisi menemukan takaran minyak tidak sesuai dan dijual di atas harga eceran tertinggi. Satreskrim Polres Bojonegoro menggelar sidak di pasar tradisional setempat pada Kamis pagi. Sidak ini dilakukan menyusul laporan di media sosial mengenai dugaan ketidaksesuaian takaran volume minyak goreng minyak kita yang tertera pada kemasan. Didampingi bersama Dinas Perdagangan serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sidak dilakukan di pasar tradisional Desa Pungpungan Kalitidu dan Gudang Bulog Bojonegoro. Setibanya di pasar tradisional, pihak kepolisian beserta petugas langsung menyasar sejumlah bidang lapak pedagang dan mengambil sampel minyak goreng minyak kita, baik kemasan botol maupun pouch plastik kemasan. Setelah dilakukan pengecekan yang dimasukkan ke dalam gelas takar, hasilnya ditemukan jika rata-rata kemasan minyak goreng minyak kita berkisar di volume 970 ml hingga 990 ml atau di bawah ketentuan yang tertera di kemasan, yakni sebanyak 1 liter. Tak hanya itu, pihak kepolisian bersama dengan petugas juga menemukan minyak goreng minyak kita dijual dengan harga di atas HET, yakni mencapai Rp18.000 per liternya. Meski demikian, hasil sidak menunjukkan bahwa perbedaan volume yang masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan, yakni 15 ml. Akan tetapi jika ditemukan produk minyak goreng minyak kita yang volumenya jauh di bawah standar atau masuk kategori pelanggaran berat, maka distributor akan dikenakan pelanggaran berat. Sidak minyak yang kita lakukan ini dalam rangka perintah dari pusat untuk melakukan volume dari minyak kita. Kita melakukan sidak ini bersama dari Dinas Perdagangan, dari PT Meteorologi dan dari Perlindungan Konsumen. Untuk hasilnya sendiri? Untuk sidak yang kita lakukan saat ini, kita tidak menemukan volume di bawah toleran. Semuanya yang kita lakukan tadi ada batas toleran yang wajar. Ini dari hasil sidak tadi ada berapa jenis minyak kita produksinya beda-beda atau gimana, Dan? Jadi yang kita lakukan sidak untuk di Bulog ini ada 2 produsen, yang dari PT Bes Gresik sama PT yang dari Karanganyar, Jawa Tengah, KMM.
Dari sidak di pasar tadi ada temuan juga enggak, dan minyak kita itu harganya di atas rata-rata atau di atas HET? Untuk terkait volume memang tadi kita tidak menemukan adanya selisih, artinya semuanya ada di batas toleran. Cuma yang kita dapatkan tadi penjual itu menjual di atas HET. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.